Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gaya Berkendara. Ya ini gue liat situ Jal. Ini di program Masa Gibah. Masa gibah, soalnya gibah berkendara lagi dicoret dulu selama bulan Ramadan. Jadi Masa gibah gitu pakai nada bang. masa gibah. Nah iya benar. Kita yang baik-baik dulu bulan ini. Kita hari ini kedatangan Ustadz dengan Pak Ustadz Ambia. Pak Ustadz Ambia. Jadi di sini nanti kita mau bahas, gini Pak Ustadz, mau bahas kan saya nggak tahu apa-apa ya. Taunya gitu aja Duit, gitu. tahu duit. Tahu duit tahu. Duit tahu gitu kan buat belanja sepeda. Nah, ini pengen tahu nih kalau misalnya sepedaan atau olahraga apapun menurut pandangan Islam Pak Ustadz. Oke. Soalnya kan taunya olahraga ya buat sehat doang. Iya. Cuman kalau dari Ibadahnya. sisi agamanya, ibadahnya tuh seperti ibadah apa gitu Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rozi, Bang Oke ya. Masya Allah. Dua-dua orang soleh nih Insya Allah. Amin. Insya Allah kita Insya Allah nggak ketemu di sini doang nih, ketemu di surga nanti. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Gak apa-apa itu. Emang harus begitu ngajak orang kebaikan tuh ya. Kan? Diiming surga dulu. Ini kebetulan bos saya kita iming-imingi aja gitu bos saya. yang gaji Pak Ustadz ini kebetulan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Semoga dia dapat pencerahan Pak Ustadz. Amin, amin, amin. Ya, ini kan masalah muamalah. Kalau muamalah kan nggak nimbang agama sama atau tidak. Kalau masalah muamalah. Nah, jadi ya mudah-mudahan hidayah datang tuh. Pelan-pelan emang, ya nggak bisa langsung. Jadi gini, ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Semua perbuatan itu kalau tidak diiringi dengan zikrullah, maka dia hanya senda gurau saja. Tapi kata Nabi ada 4 yang dia bermakna. Dia bukan sekedar senda gurau ya. Yang dibolehkan itu, yang pertama itu senda guraunya suami istri. Nah, yang kedua itu yang dianjurkan Rasulullah SAW itu olahraga diantaranya berkuda. Berkuda. Rukabul khail namanya. Berkuda. Nah, berkuda. Kemudian apalagi yang dianjurkan Nabi? Yang dianjurkan Nabi yang kedua itu adalah berenang. Benang, as-sibahah namanya dalam bahasa Arab, as-sibahah. Itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya as-sibahah, berenang. Ada yang ketiga ini, olahraga yang ketiga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ar-rimayah. Ar-rimayah itu memanah. Ya. Oh. Nah, kalau sekarang misalnya ya berkuda, misalnya olahraga berkuda kan susah, nggak setiap orang punya kuda kan. Nah, berarti kalau dikias tuh ditarik dengan benang yang sama. Seirama misalnya dengan berkendara. Nah, dulu kan orang berkendaranya kan pakai kuda. Zaman dulu kan nggak ada motor, nggak ada sepeda, ya kan? Berarti kan namanya dikias tuh dalam istilah agama tuh, ditarik segaris berkendara karena dulu kendaraannya adalah kuda, kendaraan paling mahal dulu kuda. Nah, atau ada onta. Onta tuh bisa digunakan kendara juga, bisa digunakan juga untuk mengangkut barang. Ada juga di bawahnya ada namanya keledai. Oh iya. Khimar namanya, keledai. Dia biasanya cuma ngangkut barang. Ada lagi perkawinan antara kuda dengan himar namanya birol. Birol tuh perkawinan kuda sama apa? Kuda sama keledai namanya birol. Bigol tuh kuat ya, bigol tuh badannya besar kayak kuda, tenaganya kuat kayak keledai, namanya bigol. Makanya orang kalau gede badannya, nah panggil bagol. Ada Pak, teman saya udah botak gede, namanya bagol. Panggil bagol. Itu di bahasa Arab tuh bigol. Perkawinan kuda sama keledai. Iya. Jadi yang diperintahin itu tadi kita harus bisa berkuda, ya, rukabul khayal namanya, khayal, berkuda. Kemudian yang kedua apa tadi tuh? Memanah. Ketiga berenang. Itu yang diajarkan olahraga yang diajarkan oleh Rasulullah. Memanah misalnya. Sekarang panah nggak semua orang bisa manah misalnya. Tapi ada sekarang alat, dulu kan panah itu kan untuk alat perang. Sekarang perang tuh nggak pakai panah karena jangkauannya nggak terlalu jauh. Tapi sekarang pakai senjata, senapan. Makanya sekarang orang banyak yang
latihan menembak atau walaupun kadang-kadang ada orang nembak di jalan gitu kan. Waduh, itu kadang Keluar dari Pajero bawa bisa keluar. Kadang perang itu dari komen netizen aja cukup sih Stan. Perang komen. Komentar netizen aja. Perang komen Ini sekarang. sekarang melempar anak panah, melempar ini. Ucapan. Iya. melempar. Jempolnya jago perang Jago berarti. perang, iya. Benar-benar. Ya kadang-kadang itu nanti dipertanggungjawabkan tuh di akhirat tuh. Hati-hati nih yang suka komen yang nggak baik, kemudian nah itu. Kalau komen terus orangnya sakit hati itu juga jadi dosa ya Tad. Nah itu makanya nih saya bilang masa gibah ini kan bukan gibah kan? Nah, Makanya dipertanyakan ini masa gibah bulan Masa Ramadan gibah, gitu. Nah gibah sendiri kan artinya asal katanya ghoba ya ribu, artinya goib. Goib, maksudnya apa? Orang yang kita omongin dia nggak ada di sini, namanya gibah. Gibah tuh goib. Tahu malah. Ghoba ya ribu, asal katanya. Gibah itu goib, nggak kelihatan. Orang yang kita omongin orang nggak ada. Belakang aja kan. Betul. Menceritakan yang nggak ada. Betul. Makanya kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu membicarakan saudaramu, temanmu dengan objek dengan konten yang dia nggak suka. Atau dengan apa obrolan yang dia nggak suka yang kita obrolin itu namanya gibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu, namanya gibah. Nah kemarin tapi pada minta banget orang-orang digibahin di sini masalahnya. Nah, berarti dia bukan bima yakrahu. Tapi ada. Bima yuhibbu. Kalau bima yuhibbu bukan gibah berarti. Ada orang yang kita obrolin itu kebaikannya, itu bukan gibah. Atau dia mau sendiri, dia kita omongin, itu bukan bagian dari gibah. Gibah itu sesuatu yang kita omongin, dia sendiri nggak suka, dia nggak ada dan dia nggak suka sebenarnya. Buruk lah pokoknya. Bang. Nah, itu gibah. Kebetulan itu yang seru tapi ya. Ya kan? Iya, makin diobrolin makin seru ya. Nah, balik lagi tadi ke soal Oke, olahraga tadi ya. olahraga apa? Misalnya tadi yang pertama kan diperintahkan kita belajar berkuda. Nah, kalau ditarik tadi kan berkuda sama dengan berkendara, karena pada saat itu ya kendaraan yang paling bagus ya kuda. Walaupun unta juga digunakan berkendara, keledai juga digunakan berkendara, tapi kuda untuk berkuda pada zaman itu hanya orang-orang terlatih. Nah, sekarang yang punya kuda kan nggak banyak. Dan biayanya juga mahal sekali untuk yang paling murah apa misalnya sekarang kendaraan. Yang paling murah kendaraan apa? Sepeda. Sepeda atau paling murah jalan kaki. Jalan kaki itu kaki kendaraan bukan sih? Iya, dikendarai enggak ya kalau Bukan alat ya. Gimana sih kaki alat bukan sih? Bukan ya? loading. Atau ketika dia pakai sepatu roda itu alatnya. Kan pakai kaki itu kan. Nah, atau begitulah. Nah, berarti sama nih olahraga yang dianjurkan Rasulullah berkuda, sedangkan berkuda sekarang begitu mahal dan jarang sekali, maka kita cukup dengan bersepeda misalnya. Iya, betul. Itu bagian juga dari anjuran Rasul. Karena nggak semua orang bisa bersepeda. Iya. Atau nggak semua orang bisa menggunakan sepeda motor, ya. Atau nggak semua orang bisa menggunakan mobil misal dan sebagainya, berkendara. Nah, berkendara itu bagian dari anjuran Rasulullah SAW. Kenapa? Ya penting karena orang yang berkendara dia akan lebih mudah mobilisasi. Ya, Dia mempermudah mobilisasi, dia ke sana mudah, kemari mudah. Dan itu anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi bersepeda itu juga bagian dari anjuran Rasulullah SAW. Kalau ditarik tuh ya Tad. Ya, Berarti kias tuh. Iya, dikias. Kalau ditarik berarti sepeda bisa, sepatu roda juga bisa sebenarnya ya. Benar-benar. Hukum awalnya mubah dong. Ya, boleh. Nah, hukum awalnya mubah. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu dia mengatakan begini, annal mubah idza qasada bihi wajhallah shara ta'ah wa yusabu alaih. Jadi kata dia begini, kata seorang ulama besar nih Imam Nawawi dikatakan, annal mubah, sesungguhnya perbuatan mubah idza qasada bihi wajhallah shara ta'ah. Kalau dimaksudkan untuk mengharap ridho Allah, maka dia termasuk ketaatan. Contoh, kita berkendara, pakai motor, pakai sepeda, untuk mencari nafkah. Untuk mencari nafkah nih kan? Nah, ini untuk kebaikan nih. Sorotoah itu bagian dari ketaatan. Wa yusabu alaih, dan itu akan diberikan ganjaran pahala tuh. Oh. Iya, makanya kita berkendara nih. Tapi diniatkan untuk nyari nafkah, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak istri, untuk udah nikah? Alhamdulillah. Udah ya? Udah. Alhamdulillah. Ini kan berkendara nih.
Wah, gak tabok. Nggak dibuka. Nggak apa-apa. Kacau banget, ya Nggak Allah. apa-apa. Ini kan sekalian promo. Iya benar. Tolong udah ada gantinya tapi alhamdulillah udah ada Calon penggantinya. calon. Alhamdulillah. Bagus. Belum sadar aja tapi saat yang penggantinya ini. Tabok rajin. Kita apa namanya berkendara tapi diniatkan untuk ibadah, untuk mencari nafkah, untuk mencari ya rezeki buat keluarga kita, buat saudara kita dan lain sebagainya. Nah, berkendaranya itu bagian dari bukan hanya mubah, bahkan menjadi wajib itu. Oh. Nah, masuk lagi pertanyaan tadi. Jika kendaraannya suaranya bising, mengganggu orang lain, itu hukumnya berubah. Kalau tadi mubah jadi wajib karena untuk mencari nafkah, untuk kebaikan, untuk menghidupi orang lain. Ketika dia gunakan hal-hal yang merugikan orang lain disebutnya dengan mafsadat namanya disebutnya. Mafsadat itu merusak telinga orang, merusak kenyamanan berkendara orang lain, merusak kenyamanan pengendara lain, namanya mafsadat. Maka hukumnya bukan lagi boleh, maka bisa menjadi haram. Berubah tuh hukumnya. Ganti knalpot. Pura-pura nggak denger dia. Nggak denger benerin kamera. Kacau nih emang saat. Kacau dia. Knalpot berisik. Berarti tadi menjadi haram. Oh, gitu. Ganti sepeda makanya. Soalnya kan misalnya nih lagi musim bike tour kan, berarti dia mencari nafkah menggunakan sepeda. Berarti itu kan salah satu dari Nah, ibadah. hukumnya menjadi mubah, kemudian bisa wa yusabu alaih kata Imam Nawawi. Itu yang begitu kalau diniatkan untuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Aduh, enak banget tuh satu kali goes kan. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, bahkan kata Nabi begini, kalau kita naik kendaraan atau kita berjalan, kalau tanjakan itu kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Orang ini enggak. Enggak, dia ada tanjakan. Capek amat Iya. Woi, semangat woi. Lama banget woi. Teriak-teriak nemu tanjakan malah ngeluh jadinya Tad. Padahal kalau misalnya dinikmati itu malah jadi ibadah ya Tad. Makanya sebutnya kalau ketika nanjak itu kata Nabi, itu ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Itu yang disebut. Jangan Enggak, ini pas turun enggak dari tadi saya. Ini siapa yang bikin jalan nanjak banget nggak ada turunan. Wah, gitu. Soalnya itu kan misalnya kebetulan suka goes juga kan Tan. Iya. Itu kalau nemu tanjakan misalnya ke Cinere nih, daerah Cinere kan ada tuh tanjakan. nama Jalan Bukit Cinere. Nah, Bukit Cinere, Jalan Bandung tuh. Jalan Bandung. Aduh, itu isinya ngeluh, semua ngeluh. Ini siapa yang bikin jalan? Kayak dia ngeluh terus. Cinere mau Iya, Tad, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya diniatkan untuk ibadah gitu, kayak tadi nemu tanjakan kita takbir, nemu turunan kita alhamdulillah bersyukur, itu malah jadi ibadah ya Tad. Setiap bahkan begini, misalnya ya, semua sesuatu kan yang kita niatkan untuk mendapat ridho Allah atau kita mencari nafkah untuk keluarga kita, saudara kita, itu kan diniatkan ibadah, syaratu ta'ah wa yusabu alaih, bagian dari ketaatan, dan itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tuh kayak misalnya orang berangkat sholat Jumat nih, kan sholat Jumat tuh Abdullah jalan kaki tuh. Iya betul. Jalan kaki. Malah dianjurkan kalau kita berangkat dari jalan ini, pulangnya jangan lewat jalan yang sama, kita muter. Kenapa? Karena setiap langkah kita itu kita mendapatkan pahalanya. Beda. Itu makanya kan sama. Tadi kan mencari ridho Allah juga. Sholat Jumat mencari ridho Allah bukan? Mencari ridho Allah juga dong. Berarti semua langkah kita itu terhitung ibadah dan terhitung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih jauh, misalnya lebih jauh masjidnya lebih gede pahalanya. Iya. Wah. Besok masjid. Tapi nyarinya itu ya, nyarinya bener-bener mosol, jangan ono aja cepet tuh nih khotibnya, kalau cuma lama itu beda lagi tuh. Emang begitu. Kadang-kadang kan gitu. Aduh, khotibnya siapa? Sama kayak ini kalau terawih. Di sini 23, sini 11. Jadi 11. Iya.
yang 11 baca lama juga. Bukan udah baca lama, rupanya pakai apa namanya ceramah lagi. Iya kan, nah itu gitu. Sebelum itu ceramah dulu. Iya ceramah dulu. Ceramah. Yang 2-3 enggak rupanya. Lu tahu Sering kan? saya kena jebak seperti itu. Roji itu isinya komplit. Roji Terus, itu. jadi Tat, balik lagi ke tadi yang berkendara bekerja. Tat. Ini lebih ke curahan hati, Tat, ya. Iya. Kan tadi kalau kita itu kayak beribadah gitu kan, bawa motor, kerja gitu kan, Tat. Kebetulan rumah saya jauh nih, Tat, ya. Ya, Kalau udah hari Senin pagi, ya Allah, macet kan? mau nangis ya Allah. Habis sholat subuh, dia begitu azan subuh, Allah Akbar, saya langsung sholat subuh tuh. Karena kalau udah jam 5 gitu, udah pasti ampun macetnya. Rumah di mana? Di Sawangan sana-sana, Pak Ustadz. Nah, Depok kan? Iya. Terkenal macet dong. asli. Pak Wali ini orang ini. Lu nggak baca ini kali apa baliho tuh gede. Terima kasih. Terima kasih. Ada Nah, itu- nyanyian ya. Lu sama wali kota. Wah. Enggak, sebenarnya macetnya nggak di situ, Mas. Warlock. Mulai UI ke sini Oh, sih, iya, Sat. iya. Nah, itu tuh gimana? Jadi kita kan mau yang niatnya tadi mau beribadah cari uang halal, beribadah, jadi kayak gini amat cari duit. Terus saya perantau juga. Iya, iya. Gini amat cari duit, tambah lagi di Jakarta ini ya. Makin banyak aja keluhannya itu, Ustaz. Terus pulangnya lagi gitu lagi, Ustaz. Macet lagi. Izomil jaza ma izomil bala. Besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian kita. Itu. Izomil jaza ma izomil bala. Besarnya pahala kita tergantung dari seberapa besar ujian kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahala. Gitu. Jadi kalau kita jalan jam segitu macet dan sebagainya, itu kan bala bagi kita kan. Iya. Wah, ujian bagi kita nih. Wah, ujian banget nih. Tapi kita sabar. Sabar, jalan aja, ngerundel dan sebagainya. Misalnya itu kan. Apalagi kan kebanyakan didominasi kendaraan bermotor kan. Iya. Apalagi kendaraan sepeda kan. Sepeda kan jarang dikuasain jalannya, kuasain semua. Bahkan jalan pesepeda aja di Sudirman habis juga sama dipakai juga kendaraan bermotor. Nah, itu jawabannya itu. Semakin besar bala kita, ujian kita, maka semakin besar jaza atau bagian pahala buat kita. Jadi sabar aja. Jawabannya sabar, mau gimana lagi? Kita udah menyampaikan aspirasi udah. Ini macetnya dan lain sebagainya. Berarti kita berpikir panjang nih. Oh, berarti jangan jam segini nih gue berangkat nih. Pagi-pagian lagi. Subuh di kantor. Iya. Ya kan? Subuh di kantor. Keluhan itu tuh udah disampaikan ke atasan saya. Atasan saya malah bilang gitu. Ya kalau bisa lebih pagi lagi kan kayak gini. Nah, kenapa? Ya karena begitu konsekuensinya gitu. Tapi dalam Islam itu saya sampaikan tadi, besarnya pahala seorang tergantung bagaimana besarnya ujian. Termasuk kan di jalan itu kan ujian kita. Ujian di perjalanan macetnya, ujian kesabaran kitanya, kita udah jalan ini diserobot lain orang. Emang kita serba salah kadang-kadang ya. Kita udah kenceng di depan, kita pelan, kita marah-marah. Lama amat sih ini orang, buru-buru nih, ya kan? Giliran kita jalan nyantai, ada orang dulu kita, cepet-cepet amat sih orang, mau kemana sih? Serba salah aja. Pokoknya emang salah aja. Jadi emang kalau di jalan itu kita yang sehat. Iya. Biar orang lain nggak sehat, udah kita yang sehat. Maksudnya sehat pikiran kita ya. Udah biarin aja deh, mau cepet dia. Emang kesabaran itu penting tuh. Kan suka jadi nyumpahin tuh Tad kayak wah celaka lu depan ntar suka jadi gitu, itu jadi dosa juga ya Tad. Iya, emang sabar itu kunci. Saya pernah ngerasain begini. Saya di tol itu bawa mobil ya. Itu pelan aja, nggak terlalu kenceng. Jadi ada mobil di ceperin tuh. Ya kita jalannya dia ternyata beberapa saat kemudian kok jalan tol macet. Saya jalan kok macet, tadi lancar-lancar aja. Mobil yang tadi ukur kebalik. Nah, terus kan dalam hati mampus lu kan tadi lu kan. Kayak gitu kan. Kan itu dari hati kita kayak gitu tuh. Bukan dari hati lagi malah. Saya belum ngucapin saya jawab. Nih, dosanya diwakilin Roji aja nggak apa-apa Tad. Emang satu kantor ini dosanya di Roji semua. Emang posisi kita sabar. Makanya begini, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Apa? Sabar itu menolong setiap pekerjaan kita. Wah, coba dah. Sabar itu menolong setiap pekerjaan kita. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Semua itu kalau nggak sabar, itu nggak bakal bisa ketolong. Karena yang menolong perbuatan kita cuma kesabaran. Coba di rumah ngamuk-ngamuk, marah-marah mulu. Enak nggak? Enggak, emang kudu sabar. Sama istri sabar, sama anak sabar,
Ya, biasanya bapak-bapak kalau di rumah diem, nggak banyak ngomong. Gini ngomong. Oh. Nah, iya, makanya biar nggak ngomong isiin Shopee. Aman tuh. Berarti sebenarnya kalau misalnya dari segi olahraga ataupun tadi misalnya orang-orang yang baik to work mencari nafkah itu tuh pahalanya gede banget ya, apalagi kalau misalnya tadi di jalan kita sabar gitu ya, sabar kalau misalnya kan jalur sepeda nih kepake nih sama motor, biasanya kan kita menggerutu gitu ya Tad. Ini sabar aja malah jadi pahala buat kita. Udah as-sabru yu'inu ala kulli amal. Tapi kalau kita mau ribut, akhirnya apa? Satu, kerjaan kita di tempat kerja telat. Kedua, kita jadi dapat musuh baru. Ya. Ketiga, apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Jadi musuh. Tapi kalau kita sabar aja, sabar mengalah lah. Sekarang itu di jalanan jawabannya mengalah. Coba deh. Kalau sama-sama emosi, bisa ribut dan sebagainya, bisa keluar, bisa mobil LCGC ditabrak Fortuner. Waduh. Senjatanya dipukulin patah ya, bahenan. Rupanya naik culun ya. Kukira suhu ya. Nah, Tad, ini juga kan sekarang nih bulan puasa nih, Tad. Mau olahraga jadi bingung gitu. Kalau misalnya sepedaan, biasa kan kalau misalnya saya sepedaan pagi gitu. Pagi misalnya kan saya anak road bike ya. Yang ngebut gitu kan. Iya, Zat. Jadi kan biasanya pagi nih olahraga. Kalau sekarang kan puasa mau minum kalau capek nggak bisa. Nah, waktu yang baik kalau misalnya lagi bulan puasa gini kalau mau olahraga tuh gimana Tad? Enaknya malam atau gimana? Olahraga kan bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW gitu. Tadi diantaranya ya berkuda kan, memanah juga bagian olahraga, kemudian berenang bagian olahraga. Bagaimana mengkondisikan pada bulan Ramadan ini? Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya bulan tarbiyah, bulan kita mendidik atau mendetoksifikasi racun-racun yang ada di tubuh kita misalnya. Ya, bukan berarti di bulan Ramadan nggak boleh berolahraga. Boleh. Tapi olahraga yang bagaimana dulu? Olahraga yang tidak sampai membatalkan puasa kita. Nah, ada dua. Ada olahraga yang tidak boleh membatalkan puasa kita. Ada olahraga yang tidak boleh membatalkan pahala puasa kita. Ada dua tuh. Nah, itu tuh. Nah, apa nih? Olahraga yang bisa membatalkan puasa kita. Misalnya berenang kan nggak bisa. Walaupun dianjurkan oleh Rasulullah, tapi di luar Ramadan, di luar puasa sedang puasa. Di Ramadan boleh, tapi di malam hari misalnya. Kenapa? Karena dia bagian dari muftirat namanya, sesuatu yang membatalkan puasa. Apa sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, para ulama fikih menjelaskan masuknya sesuatu ke dua lubang yang kita punya, lubang atas dan lubang bawah. Karena di bulan puasa, di siang hari kita berpuasa, maka hindarilah sesuatu yang mudorot. Ya, bagaimana menghindari sesuatu yang mudorot? Misalnya olahraga di siang hari yang mudorot apa? Terlalu berat mengangkat beban. Kemudian lari disebutnya, olahraga lari itu yang pakai alat tuh. Ya makanya treadmill terlalu berlebihan, akhirnya malah membawa kemudorotan. Nah, itu yang perlu dihindari di bulan Ramadan. Berarti ini maksudnya membuat kita bikin jadi nggak puasa. Maksudnya jadi haus. Iya, betul. Akhirnya kan itu mudorot bagi kita. Akhirnya kan kita membatalkan puasa kita. Nah, itu dihindari. Makanya cari yang ringan-ringan puasa olahraga di bulan Ramadan. Seandainya mau seandainya mau olahraga di bulan Ramadan, ambil waktu malam hari. Itu lebih aman. Olahraga yang berat. Tapi kalau olahraga ringan ya kayak jogging habis sahur, itu kan masih aman tuh. Atau menjelang berbuka. Saya dulu kalau main bola di pesantren, kalau main bola di bulan Ramadan, itu main bolanya sore menjelang berbuka. Jadi pas aus, udah selesai dikit lagi berbuka, kira-kira berapa menit lagi berbuka, udah siap tinggal buka. Itu nikmat banget. Karena nikmat itu memang pas pada tegukan pertama.
biasanya. Glock. Nah, Glock. itu. Merek bukan tuh, nggak apa-apa ya. Oh, nggak ada. Glock. Iya, ada. Tahu lagi. Gua buka back situ. Langsung nyari nih penonton. Apa sih? Nah, gitu. Berarti emang baiknya malam ya. Soalnya kan malam apalagi lari kan sekarang GBK. Aduh. Itu malam justru ramenya. Iya. Yang gemoy-gemoy kan banyak tuh. Nah, itu kan bisa Pagi bisa jadi mengurangi pahala puasa. Kalau kita lagi puasa. pagi. Yang ngelihat yang macam-macam lah gitu. Berarti kalau nggak bulan puasa boleh Ustaz ya? Tetap aja nggak boleh. Tapi kan tidak mengurangi pahala puasa kalau siang hari. Oh iya. Gitu. Nah, iya tadi juga ini nyambung tadi dikit. Soalnya kan sebenarnya sepedahan tuh ada baju sepeda gitu kan tadi yang ngetat gitu. Kalau jadi bersepeda road bike itu Ustaz, Pada pakaiannya kan ketat. Nah, kalau misalnya kan ada cewek misalnya kita goes misalnya kuat nih pagi, kita mau satu putaran aja deh pagi tapi nggak yang sampai capek. Tapi di perjalanan nih ada yang lagi olahraga juga, pakaiannya ketutup Ya. tapi ngetat, tapi itu tuh pakaian olahraga. Nah, hukumnya tuh gimana tuh? bahkan maaf Ustaz, dia berhijab tetap. Tapi pakaian jadi kalau sepeda road bike itu seperti inilah Ustaz. Ketat banget Ustaz. Ya, jadi gitulah Ustaz. Apa? Ngurangin Gimana? pahala puasa lu. Menimbulkan lekukan tubuh Ustaz, terutama perempuan. Ya. Menimbulkan lekukan tubuh. Iya. Kalau dalam Al-Quran gini, Tolong close saya nggak makanya saya ingat ke atas aja nih. Kalau kadang Ustaz, maaf Ustaz. Ya, terus sana nih. Yang tadi itu kebetulan kan saya tuh olahraga yang road bike itu Ustaz. Ini udah roll nih. Udah. Oke. Nah, jadi itu yang bikin penyemangat kita Ustaz. Ini di luar bulan puasa. Apalagi nih saat nih, misalnya kan saya bisa Sabtu pagi nih, Jumat malam berarti absen kan? Puasa ada juga tuh kegiatan itu. Saya lihat sih nggak ada sih saat kebetulan ini lagi nggak ada. Ada aja, cuman kita nggak ikutan. Nggak, kayaknya lagi nggak ada emang saat. Siapa? Kalau enggak ini kalau yang grup saya nih, kalau orang lain ada pasti Iya. ada juga. Iya, tabok. Kalau grup saya sih nggak ada nih. Ini Jumat misalnya saat, Jumat udah absen nih. Toto 10 orang misalnya yang di peloton saya. Peloton tuh kayak grupnya sepeda lah. Berapa orang tuh peloton? Misalnya ada 15 gitu-gitulah. Toto 10 kurang semangat saya. Nggak ikut nih besok. Toto udah 15 Ustaz. 8 cewek Ustaz. Terus kan saya rumah tadi jauh nih Ustaz. Jam 4 saya udah jalan. Inilah yang bikin dilema Ustaz. Kita sholat subuh ketinggalan peloton Ustaz. Dia jam 5 udah jalan Ustaz. Kita nggak sholat subuh, ya tau lah hukumnya Ustaz. Tahu lah gitu. Nah, itu Ustaz, jadi yang bikin semangat kayak gitu. Jam 4 saya udah langsung tuh, nih rame nih cewek, 8 orang cewek, 7 bapak-bapak. Termasuk lo. Jam 4 saya udah jalan tuh. Paling semangat tuh udah. Di peloton saya ini. Leadernya ya? Bang Raji leadernya? Kebetulan karena tadi enak pemandangannya, paling belakang. Bagian nyisir ya? Udah pasti Ustaz. Nah jadi nanti tuh teman-teman yang depan cowok-cowok minum. Ada puasa ini. Misalnya pas lagi di depan mereka tuh ada apa ke belakang gitu. Wah pantesan lu di belakang tuh setiap main sepeda Bang. Karena ada memang yang dibungkus dalam kemasan menarik Ustaz. Nah, jadi Nabi itu dikasih peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ya ayuhan nabi, nabi gitu. Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Sampaikan kepada qul li azwajika, istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman. Nah, orang Islam ya, orang-orang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah dia menjulurkan pakaiannya, jalabib itu menjulurkan pakaiannya, menutupi semua auratnya. Menutupi semua auratnya. Itu afdolnya dalam Islam. Afdolnya menjulurkan. Afdolnya. Ya istilah sekarang tuh ada istilahnya dalam Al-Quran namanya jilbab. Jilbab itu yang menutupi seluruhnya tuh sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya. Ya, itu namanya jilbab. Ada istilah sekarang namanya khimar atau himar. Himar tuh seperti kerudung juga, penutup juga. Istilah yang sekarang lagi viral namanya hijab misalnya. Ya.
Hijab itu dalam bahasa Arab sebenarnya artinya pembatas. Hijab itu pembatas, hijab. Kalau istilah sekarang gorden itu hijab. Nah, orang kalau pakai hijab pakai gorden. Iya, itu namanya hijab. Nah, itu hijab. Bagaimana kalau seandainya kita melihat ada orang yang tetap berkerudung tapi dia melihatkan lekuk tubuhnya? Nah, dalam syariat Islam sesungguhnya saya tidak menutupi itu. Kata Nabi, mereka adalah di antara orang-orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Gitu. Tadi kan Ustaz bilang yang masuk surga kita bertiga. Oh iya benar. Dia enggak. Jadi sebenarnya kalau tadi yang pakaian ketat-ketat itu begini dulu. Itu kan hukum awalnya tuh. Hukum awalnya. Terus bagaimana? Orang kan mau berekspresi. Nah, baru nih saya masuk ke materinya nih. Orang kan mau berekspresi, orang mau berolahraga. Ya, orang mau berenang kan nggak mungkin pakai baju dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana juga ntar orang mau berolahraga dan lain sebagainya. Maka gunakanlah pakaian yang simple, yang bisa kita tetap berekspresi, kita bisa tetap berolahraga, tapi dengan tidak menghilangkan koridor agama tadi tuh. Gimana caranya? Tetap berhijab. Gimana caranya? Oke, pakai olahraga, tapi jangan terlalu ketat. Misalnya agak gombrong dikit, nggak apa-apa. Tapi estetikanya ada, syariatnya tetap dipakai, tidak menghilangkan syariatnya, tetap tidak terlihat lekuk tubuhnya misalnya, kan ada tuh pakaiannya. Jangan berpikir begini, kok dia pakaian kan mau olahraga, pakaiannya kok gombrong banget nih, pakai pakaian kebesaran ini. Justru balikin, justru inilah yang diajarkan dalam syariat. Kadang hal seperti itu jadi dihalalkan, maksudnya kayak mereka berpakaian pada tempatnya. Gua nggak mungkin pakai baju terbuka di Bundaran HI, tapi kalau gua pakai di Bali, oke ya. Jadi kan menghalalkannya seperti itu orang itu, Zat. Idealnya tadi ayat Quran tadi, idealnya tadi teksnya tadi mengajarkan Nabi diperintahkan oleh Allah. Dia punya anak, dia punya istri, dia punya anak perempuan, dia disuruh Rasulullah disuruh menyampaikan kepada nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, untuk menutup itu bagian tubuhnya, auratnya, lekukan tubuhnya. Ya mau olahraga silakan, mau masih pakaian begitu, ya berproses. Biarin, jangan dihinain, jangan. Makanya saya mah orang yang nggak berkerudung misalnya. Jangan dihina. Jangan, orang berproses. Ya, ludahin aja. sindir aja. Gini, orang berkendara, Bang Roji kan tadi kayak Bang Roji pakaiannya misalnya, tapi dia mulai berhijab, itu kan proses dia. Benar nggak? Coba kalau kita tanya, ini pakaiannya menutup, ini nggak menutup, walaupun menutup, ini terlihat lekuknya gini. Akhirnya besok apa? Dia nggak mau olahraga lagi, dia berkhianat lagi. Berproses, sabar, tenang. Masya Allah, berarti Islam tuh sebenarnya fleksibel lah ya, Tan. Iya. Fleksibel. Jadi tadi kalau misalnya, wah ini seksi nih, jadi ke gua aja jadi dosa ya. Jangan diliatin kayak dia kan, dikit-dikit ngeliatin yang seksi. Malah ikutan peletonan olahraga gara-gara ada yang seksi. Kalau nggak ada yang seksi, nggak mau. Ya, itu keren banget. Pokoknya jadi olahraga sama bulan puasa itu sebenarnya sama aja, cuman nanti tadi waktunya doang disesuaikan. Terus bisa cari olahraga alternatif yang lain, mau cuman jogging doang, asal jangan renang ya kalau lagi puasa, nanti sengaja kentut. Iya, makanya kan kalau renang olahraga kan dia pada saat misalnya dia kentut di air, kan dia masuk air di lubang bawah. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kita mungkin orang awam, saya pun juga, Zat, orang nggak boleh renang tuh karena takut akan minum, karena bukan ke lubang yang lain. Iya. Kentut juga kan hangat nih. Sedot langsung masuk kapor ini. Itu dia. Nah, sekarang waktunya kita cek, ada pertanyaan dari followers Gaya Berkendara. Ada Anon YDR. Kalau keringetan terus masuk mulut itu batal makruh atau nggak apa-apa? Nggak apa. Ketik dulu yang benar, bro. Kalau Keringetan masuk mulut. Nah gini, yang dibolehkan masuk ke dalam tenggorokan, kerongkongan halq itu hanya bagian yang ada di dalam mulut. Ludah, ketelan itu nggak membatalkan. Sesuatu yang masuk dari luar jawarih, luar indera kita nih, luar muka kita semua, itu membatalkan puasa. Ya, lain nggak, kemungkinan nggak sih itu nelan keringat?
Enggak, Kalau- biar ada bahan aja. Tapi beberapa kali kalau saya pribadi sempat kejadian sih Tan. Misalnya lagi goes terus keringat ngucur, Emang sengaja lidah dikeluarin ya. asin gitu kan. Paling kan gini, apa ya? Kayak misalnya kita mencicipi makanan. Kalau kita berpuasa, kita mencicipi makanan. Itu kata ulama ada satu pendapat, man lam yadkhul khalqah. Jadi kalau seandainya dia belum masuk ke tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Apa sih namanya, kita mencicip apa, kalau makan tuh mencicip cuka, cicipin garam, mencicipin kuah. Itu man lam yadkhul khalqah, itu nggak membatalkan puasa selama dia belum masuk ke tenggorokan. Tertelan. Ya, di lidah nih. Kemudian kita buang. Seandainya pun itu keringat, baru lidah doang asin, kita buang, itu nggak membatalkan puasa. Oh, gitu. Anon ya Der, kejawab ya. Ini ada dari Eko Wijat Miko. Hukum lagi sepedahan terus minum seliter sirup tapi lupa kalau lagi puasa apa? Sirupnya ditambahin buah kelapa. Hukumnya anggur. apa? Hukumnya apa kalau misalnya lagi sepedaan lupa lagi Ini puasa? mungkin baru Tapi bisa jadi. Enggak, saat ini baru 2 hari masuk Islam. Mungkin nggak tahu kali. Tapi bisa jadi manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf, lupa. Lupa itu bisa kejadian sama manusia tuh. Bisa kejadian itu. Nah, itu kata Nabi, man akala nasian. Ya, siapa orang makan, nasian ini bukan nasi artinya ya. Akala kan makan, nasi bukan nasi, nasian itu bukan nasi artinya. Man akala nasian, siapa orang makan karena dia lupa, ya kata Nabi, lanjutkan puasanya. Jadi makan apa aja seberapa banyak pun, tapi dia lupa. Kadang-kadang orang gini, enggak, karena udah terbiasa ini. Kalau awal Ramadan masih terasa Ramadan loh. Tapi kalau udah pertengahan Ramadan kayak bukan Ramadan gitu. Jadi kayak hari biasa. Akhirnya dia lupa bahwa ini bulan Ramadan, dia makan. Setelah itu dia ingat, astagfirullahaladzim, ini Ramadan ya. Itu bisa terjadi loh. Kenapa? Manusia kan mahalul khata' wan nisyan. Sering terjadi. Tuh barusan makan apaan lo? Jadi kalau misalnya itu Maka kata Nabi lanjutkan. Yang penting lupa. kalau lupa beneran. Lanjutkan. Nggak ada masalah itu. Alhamdulillah. Nah, ini dari Pit Stop Bike Katalog. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau lagi sepedaan ngabuburit, tahu-tahu muntah, batal nggak? Nah, muntah yang disengajain batal. Nah, nah, muntah sengaja dibatal. Kalau muntah nggak sengaja nggak batal. Misalnya kan ada orang ketika dia kan beda rasa nih ketika sebelum Ramadan sama Ramadan. Misalnya ada orang punya penyakit apa nih, asam lambung. Iya betul. Orang tuh ketika asam lambungnya kumat, ya kan biasanya dia biasanya nggak berpuasa, tiba-tiba masuk Ramadan berpuasa. Asam lambungnya kumat itu bisa mual. Asam lambung kan bisa mual, bisa enak, muntah. Ketika dia muntah tidak disengaja nggak membatalkan puasa. Tapi ketika dia sengaja, muntahin biar nggak puasa hari ini misalnya. Ya, ngerojoknya bukan pakai jari lagi. Pernah lu pakai sosis ya? Pakai sosis. Sekalian gitu. Nah, itu yang membatalkan kalau disengaja. Kalau nggak sengaja aman, lanjutkan. Alhamdulillah. Nah, ini Ustaz, ini dari juga, Suprin. Iya. Di tengah perjalanan berhenti untuk sholat, terus sholatnya masih keringetan gimana Ustaz? Ataupun kadang pakaian kita kotor gitu Ustaz. Jadi kita misalnya berhenti sedang berkendara, pakaian basah gitu ya, keringetan, kemudian langsung sholat. Gini, afdolnya, Kotor gitu. iya, yang menjadi syarat sah sholat kita itu tempat ibadah, tempat sholat itu suci, terhindar dari najis, ya, terhindar dari najis. Kemudian pakaian yang kita pakai juga suci. Masalahnya keringat itu bagian najis atau bukan gitu. Keringat najis bukan? Enggak. Bukan. Jadi kalau keringat najis, itu orang kita kemana-mana bawa najis. Bener nggak? Betul nggak? Nah, Ya juga. kalau keringat najis. Apalagi kadang-kadang kita misalnya ketemu orang cipika-cipiki, dia keringetan. Waduh, kena najis nih gua nih, kan gitu kan mungkin kan? Nah, najis itu adalah kotoran. Nah, najis juga terbagi 3. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladzah. Nah, kalau kotoran kita, pup tuh, ya keluar kotoran tuh, misalnya pisang goreng keluar, nah itu bagian dari najis tuh. Nah, pisang goreng yang bawah, ya kan, itu bagian dari najis. Nah, itu najis. Nah, ada lagi najis mughalladzah, najis yang parah itu. Apa najis mughalladzah? Misalnya BABI, misalnya itu najis mughalladzah. Ya, kemudian liur
anjing. Itu bagian najis mukhaladzah. Dia harus dia langsung ke admin kencang banget. Oh. Nah, jadi itu kan harus 7 kali bersihin, salah satunya harus dengan tanah. Kan itu. Nah, ini masalahnya keringat kita najis bukan. Kalau keringat bukan najis, maka lakukan sholat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu sah saja. Tapi bicaranya etika nih sekarang. Masa sih mau beribadah menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian kita kayaknya nggak layak nih. Yang cakep itu pakaian dibuka dulu, mandi dulu. Kan keringat tuh nggak enak tuh kan, orang bau kan. Kan ada loh orang keringatnya bau asap. Bau stang Supra kan. Merokoknya nggak berhenti itu keluar tuh dari keringat tuh asap-asap tuh ya kan. Wah, asapnya keluar dari situ. Bau Miko, kalau di kantor gua bau Miko. Iya, bau apa? Oh. Bau Firaun dan sebagainya misalnya. Dan bau-bau yang lainnya misalnya. Nah, itu kan bicara sah-sah, tapi bicara etika ya harus dilepas dulu lah, dihilangin dulu lah gitu misalnya. Dicopot izalah, dicopot dulu bajunya, diganti, mandi, rapi, bersih, baru sholat. Lo ketemu orang aja gitu rapi, ketemu klien, ketemu bos rapi, pakaian rapi. Mau ketemu Allah yang menciptakan klien-klien kita, yang menciptakan bos-bos kita pakaian kagak ada etikanya. Parah banget nih, si Riko nih biasa nih. Wangi banget Pak Ustadz kalau misalnya mau ketemu klien. Klien itu ya. Nah, mau nyambung nih sedikit dari tadi pertanyaan yang tadi kan, misalnya ada tuh pesepeda yang jarak jauh gitu, lebih di atas 100 kilo lah. Itu kalau misalnya kan sholat sebenarnya waktunya kita udah tahu ya, zuhur, asar, maghrib gitu. Kalau misalnya aduh tanggung nih sebentar lagi nyampe misalnya gitu. Jama namanya. Di jama. Oh, bisa di jama juga berarti. Waktu jama tuh, jama itu dalam madzhab Syafi'iyah itu 2 marhalah. 2 marhalah itu hitungannya kalau di kilometer itu 80 km lebih. Ada yang menyebut 83 km lebih itu baru bisa dijama. Kenapa? Karena ada masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Kesulitan. Misalnya kalau kita berhenti, ini kita nggak mencapai target kita nih. Harusnya kan kita sampai di sana pukul segini dan sebagainya. Kalau kita berhenti, ini tempatnya nggak memungkinkan nih. Kita berhenti, tempat sholatnya nggak memungkinkan, tempatnya nggak bagus dan lain sebagainya. Misal, kemudian kalau kita berhenti, performa kita menurun nih. Misalnya gitu kan. Nah itu namanya masyaqqah disebutnya dalam kajian fikih. Ada kesulitan di situ, maka kita lanjut aja. Akhirnya karena kita berangkat dari jam 10 pagi, ya sampai 100 kilo misalnya ada di mana? Cianjur misalnya, puncak kan ya kan. Nah, itu ditempuh dalam berapa, atau kita ke Bandung misalnya, itu ditempuh dalam berapa ratus kilo, ditempuh dalam berapa jam. Kita zuhurnya nggak kita laksanakan pada saat masuk waktu zuhur, kita laksanakan nanti pada waktu sholat asar, namanya di jamak takhir. Boleh nggak? Boleh, karena itu bagian dari safar, perjalanan. Musafir. Nah, musafir dalam perjalanan itu. Boleh, jadi di jamak takhir, nanti pada saat waktu sholat asar, dari jam 10 berangkat sampai di tempat jam 4 sore. Sholatnya pada saat itu di jamak waktu zuhurnya dan waktu asarnya. Bukan cuma di jamak doang, ada lagi rukhsah, keringanan. Sudah di jamak, bisa juga dikosor. Apa itu dikosor? Dipotong setengah. Kosrun artinya potong, kosor itu artinya motong. Makanya kalau kita motong rambut namanya kosor sa'ar, motong rambut, kosor. Nah, kosor itu dipotong, tadinya zuhur 4 jadi 2, asar tadinya 4 jadi 2. Udah di jamak itu digabungin. Ya, udah di jamak dikosor pula lagi. Enak gak tuh? Wah. Enak tuh Islam tuh. Udah dienak begitu, masih kagak mau sholat juga. Nah itu masalahnya. 80 km ya Tan? Nah itu, Tapi, kurang lebih. Kalau dikebalikannya boleh juga kan, Sar? Kayak misalnya kita udah sholat zuhur, Ya. takutnya asar nggak? Itu namanya jamak takdim. Kalau tadi jamak takhir diakhirkan, kalau ditarik lebih dulu namanya jamak takdim. Kalau untuk seminggu ke depan, Waduh. Jamak takdes. Itu kalau itu. Dulu gua takdes. Nah, Tan, ini terakhir nih Tan. Ya. Dari sepeda masa gitu. Kalau sepedaan sore-sore nyari tajil, hujan deras banget. Terus air hujannya masuk ke mulut, batal nggak? ini mau kami lakukan soalnya. Gue mau sepedaan ini hujan-hujanan biar nggak kelihatan. Kebetulan ini tapping lagi hujan.
Ya itu pasti batal lah. Apalagi disengaja, ya kan? Kalau sengaja. Oh. Kan biasanya kalau misalnya ini kalau sepedaan hujan tuh biar nangis nggak kelihatan Tad. Oh, Kalau iya, lagi iya. galau banget gitu-gitu. Oh, backsoundnya lagu-lagu Sija. Sebab kau terlalu indah gitu. Ini Sat, ini apa dari saya Sat, kan ini zaman udah digital Sat. Ya. Era-era konten apa-apa dikontenin. Seperti halnya yang mau kita lakukan nih ada namanya umal Sat. Umbar amal. Iya, iya. Jadi itu kan di apa bulan puasa itu kan banyak orang-orang Sat. Iya. Enggak sih, bukan kita aja sebenarnya. Iya. Yang memberi konten gitu. Biarpun mungkin apa ya? Bukan niatnya juga untuk memamerkan Sat. Oke. Ya karena memang zaman udah begitu kan, Oke, Sat. ini sekarang kita lagi ngobrol nih. Ini niat kita apa nih? Ibadah Tad. Ngajak orang kan? Ngajak orang, Kebaikan kan? Iya, ngasih tahu biar dia ilmu. pakai jilbab lagi gitu Sat. Iya. Kita ngajak orang buat kebaikan kan? Heeh. Kita kan pengen dilihat ini. Iya betul. Oh iya juga. Kita pengen dilihat kan? Agar apa? Agar ini orang yang nonton mau melangkah ke arah yang lebih baik dari konten kita nih. Ini kita termasuk pengen dilihat. Makanya dalam surah Al-Baqarah itu orang kalau beramal itu ada sirra wa alaniyah. Boleh dia secara sir, sembunyi-sembunyi yang orang lain nggak tahu. Atau pilihan kedua alaniyah. Alaniyah tuh terang-terangan. Agar apa? Agar memotivasi orang lain agar berbuat kebaikan yang sama. Boleh tuh. Jadi beramal tuh boleh dua. Boleh dia diem-diem, sembunyi-sembunyi. Boleh dia terang-terangan, tapi diniatkan untuk memotivasi orang lain agar berbuat sama, berbuat kebaikan yang sama. Boleh dalam Al-Quran. Saya bilang nggak boleh. 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 Tapi dari semua amalan itu kuncinya adalah keikhlasan. Dari niat kita nih, ya niat kita kan pengen berbuat kebaikan nih. Itu penuh dengan keikhlasan atau memang hanya ingin dilihat gitu doang. Itu masalahnya. Balik lagi ke niat ya Tad. Iya. Jadi kalau misalnya kalau Roji kan udah pasti ria kan. Ria kalau Roji. Kalau misalnya saya kan saya merendah. Jadi kalau misalnya niat, sombong. Nah, itu makanya. jadi kalau balik lagi ke niat ya kalau misalnya bagi-bagi orang sombong gini. Gue bukan mau sombong nih. Itu dia lagi sombong sebenarnya itu dia. balik lagi ke niat ya Tad. Kalau misalnya emang niatnya dikontenin ini buat berbagi biar orang-orang juga terbuka pintu hatinya, itu sah, malah dianjurkan. Betul. Oke. Jadi, kalau kita niatnya baik, ya pasti itu beda tuh. Kalau niatnya baik, walaupun dia terang-terangan itu akan feedbacknya beda tuh. Dengan orang-orang bener-bener niatnya, ya gue sekedar pengen ditonton aja misal, atau pengen dilihat orang aja bahwa gue bisa dan sebagainya. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari tadi gue bahas pakai dalil mulu, pada ngerti kagak? Kan ada translate bentar. Oh iya. Nah, itu dia Om. Nih Ustadz, terima kasih banyak untuk waktunya, seru banget. Semoga bermanfaat juga buat Om sama tante-tante di rumah. Ini bukan gibah tapi ilmu ya, jadinya bukan gibah lagi. Gibah mah masa gibah mulu, dosa bro. Jadi semoga bermanfaat buat Om dan tante-tante di rumah. Mas Roji, ada yang mau disampaikan? Ya kalau bisa nih nanti kita rutinin aja kan. Mana tahu bos kita bisa masuk Islam. Jangan salah, saya banyak jamaah saya non muslim. Oh iya. Banyak. Tapi tetap nggak masuk juga orang. Masuk banyak. Oh ya, Bagi. Iya. Ya siapa tahu ada produser kita juga pakai kerudung lagi Tad. Terima kasih banyak Tad. Masih banyak ya. Terima kasih banyak. Kilap. Om, kita apa? Lupa closingnya, gibah kan nggak boleh gibah closingnya. Masa gibah? Iya benar. Tadi Ji. Jadi karena belum kita pikirkan, ini aja baru kebaca tadi. Tadi baru kebaca Jadi itu tadi. saja. Tetap di channel kita Apa? di Gaya Berkendara. Kayak berkendara. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.